nggak senang lu keluar aja gitu loh. Dan kalau lu mau toxic ya udah gue keluarin juga gitu loh sekalian. Kalau kata mereka sih work life balance itu pulang tenggo ya udah lu jangan ganggu gue gitu. Kalau menurut lu? Kalau buat lu sendiri Kalau menurut gue nggak ada. Bagi leader wanita mudi, betul. Iya. Gue mudi. Gue. Something. Siapa yang kenal brand beauty satu ini? Dari brand lokal sekarang udah mau ekspansi ke global. Halo, aku Iren. Aku adalah founder dari Beauty Hall Group yang menaungi brand Beauty Hall, Something, Amaterasan, Hint Fragrance, dan Something Aesthetic Clinic. Kalau kalian pengen tahu cerita gimana Iren ngebangun bisnisnya, leadershipnya dari cuma 3 orang sampai jadi sekarang lebih dari 1000 orang, kalian harus tonton video ini. Halo guys, balik lagi ke Kuli. Dan hari ini gue punya temen imaginary friends karena Dwina gak ikut hari ini. Kemana Dwina? Tapi gak apa-apa, jadi hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik banget. Karena guest speaker kita hari ini menurut gue sih keren gitu. Karena kalau ketika banyak leader-leader yang mereka tuh jaim, kalau ini enggak. Ini benar-benar kayak bablas gitu. So langsung gak usah panjang lebar, welcome Iren. Hai. Thank you banget. Halonya kamu apa ke kamera? Ke sini kamu, boleh. Okay. Enggak apa-apa kok. Jadi thank you banget udah mau diundang ke podcast Kuli. Gue pengen ngulik banget sih cerita gimana seorang Iren memimpin Something, ya kan? Karena kan kalau gue ngelihat ya, kita ngelihat lah di Instagram lu kan benar-benar kayak wah, kayak seru banget sih. Enggak sih ya. Karena bio lu juga menarik ya. Ada hashtag apa? I don't give a fuck ya? Oh iya. Habis kayak udah capek sih. Capek ya? Cerita dulu dong, gimana sih perjalanan lu dari awal gitu sampai nanti baru kita ngulik ke dalam lagi gitu. Perjalanannya panjang sih sebenarnya, mulai itu dari PO. Jadi gue tadinya mulai dari fashion, terus dari situ gue ke Bangkok, ke Cina gitu. Gue terima PO. Dulu zamannya BBM sama Friendster. Iya. Nah, gue jualan via itu gitu. Terus tiba-tiba tuh waktu itu tuh kayak ada satu drugstore gitu yang belum ada di Indonesia. Gue iseng cuma cobain lipstick, terus gue pasang jadi DP BBM gue gitu kan, biasa cewek centil lah ya biasa. Nggak tahu tuh customer gue nanya, lu pakai lipstick apa gitu. Gue mau beli juga dong. Terus gue kayak bingung gitu, kenapa kok jadi pada just tip makeup ya. Lama-lama tuh koper gue isinya tuh makeup semua daripada barang fashion gue gitu loh. Nah sejak itu baru gue switch akhirnya jual makeup. Akhirnya itu tahun berapa berarti tuh? Aduh itu udah lama banget lagi, udah dari SMA sih. Udah dari akhir SMA. Udah tahun berapa? Friendster tahun berapa ya? Friendster tuh waktu gue SMA sih. Berarti tahun 2007 enggak 2008 nih. Wah udah lama banget ya, gue udah sampai gak inget. Tapi dari dulu emang lu kepikiran untuk entrepreneur gitu? Gue pernah kerja sama orang, gue disuruh kerja sama orang. Katanya lu ngapain sih kayak kurang kerjaan, liatin apa komputer terus, bangun siang liatin komputer, bungkus paket, lu mau jadi apa, katanya gitu kan. Terus gue kerja sama orang, tapi nggak tahu ya emang nggak bisa aja gitu kayak diatur orang. Kan nggak semua orang harus jadi pebisnis, nggak semua orang juga harus jadi pekerja kan. Dan gue merasa kayak bukan deh, kayak gue emang nggak harusnya begini deh gitu. Banyak hal yang gue lihat di Instagram lu punya point of view yang mungkin berbeda gitu dari leader yang lain. Contoh misalnya ya. Ada statement di Instagram lu yang menurut gue menarik. Kalau ketemu, lu pasti punya dong, misalnya karyawan yang mungkin toksik. Oh iya, pastilah semua company pasti punya itu lah. Gimana cara lu handle mereka gitu? Gimana cara gue menghandle mereka? Pertanyaannya adalah kenapa gue mesti menghandle mereka? Karena kalau menurut gue toxic, ya udah lu keluar aja gitu loh. Itu sesimpel itu kan. Lu nggak suka nih, kayak gue dulu nggak suka sama bos gue keluar. Kenapa gue mesti toxic? Dan kalau misalnya dia toxic pun kenapa gue mesti ngeladenin lo gitu loh? Emang gunanya apa gitu loh gue ngeladenin orang toxic di sini? Lu nggak senang, lu keluar aja gitu loh. Dan kalau lu mau toxic ya udah gue keluarin juga gitu loh sekalian gitu. Nggak tahu sih kenapa gue mesti menghandle itu, kenapa gue mesti membuang waktu gue gitu buat orang toksik. Sefrontal itu ya? Sefrontal itu. Bahkan gue saking frontalnya, gue pernah dibilang kayak, gue dikatain sama yang toksik itu, dia bilang katanya apa, ini bos mendingan masuk rumah sakit jiwa aja. Beneran gue digituin. Berapa udah dalam karir lu, berarti udah berapa tahun nih lu? Udah berapa tahun lu memimpin perusahaan ini? Something berarti tahun berapa? Kalau secara official Something baru 4 tahun, udah mau ke 5 tahun. Tapi Beauty Hall-nya udah nyaris 9 tahun. Beauty Hall tuh dulu berapa orang yang Beauty Hall lu pimpin? 3 mbak gua semua. Ya. Cuma dari rumah. Dari rumah? Ya. Something sekarang ada berapa orang? Total 1.000. Total 1.000. Dari
perjalanan 4 tahun udah berapa orang yang udah keluarin? Lu keluarin? Oh udah banyak. Udah banyak. Banyak. Lu sikat aja gitu pokoknya. Kalau ketemu orang Ya yang pastinya toxic. gue akan bilangin dia dulu ya pelan-pelan kayak ini loh ekspektasi gue sama lo segini. Di sini culture-nya seperti ini. Ketika lu masuk pun gue kasih tahu kok gitu. Di sini tuh nggak ringan, di sini tuh berat. Gue kasih tahu dulu gitu. Dan ekspektasi gue begini. Ketika gue terima lu dengan title let's say kayak manager, otomatis ekspektasi gue nggak mungkin selevel admin dong gitu loh. Jadi ketika lu di sini apa ya kayak lu berkelakuan seperti admin ya of course gue nggak terima dong gitu loh, karena ekspektasi gue lu manajer gitu loh, lu udah nggak perlu gue tanyain, gue follow up, bahkan harusnya lu yang kasih masukan gitu ke gue, lu yang solve problem, bukan yang kayak ngerti kan kayak cuman nyampein apa yang terjadi dan lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya seperti itu sih. Sefrontal itu ketika lu tidak sampai ekspektasi gue dan gue udah ngomong itu di awal, lu bilang oke, lu deal, kita jabat tangan, lu nggak sesuai dengan itu, bye gitu. Oke. Itu tahap probation atau Probation kayak gitu. Ya. Nah, kalau dari sisi lu sendiri gitu ya, ngerasa nggak sih bahwa gini, level manager berarti kan probably ada ekspektasi mereka nggak cuman melakukan pekerjaan tapi juga manage. Yes. Kalau dari pengalaman lu ngelihat gitu ya, dari kadang lu banyak 1,000 orang nih gitu kan. Gimana sih level-level manajernya sekarang gitu? Jujur banyak banget yang karbitan sih. Gue nggak tahu ya, mungkin karena banyaknya startup. Ini kan muncul startup tiba-tiba gitu kan, dan mereka tuh kayak kalau dulu mungkin gimana ya, investornya tuh kayak masih berpikiran bakar-bakar duit gitu lah. Jadi mereka tuh kayak hire sebanyak-banyaknya. Lu nggak capable pun gue hire aja gitu jadi manajer gitu, langsung gue tarik dari sini, gue hijack, gue gaji segini gitu ya. Tapi kan sekarang juga udah banyak layoff kan. Dan yang layoff itu masa lu udah terbukti gitu loh, lu memang tidak capable di bidang ini gitu. Jadi kalau lu tanya gue manajer sekarang, itu banyak banget yang karbitan gitu. Tapi kalau ditanya bisa nggak dididik buat jadi manajer yang karbitan ini, bisa. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang tidak. Lu masih bantuin nggak mentoring gitu untuk level manajer kah atau apa kayak gitu? Untuk dulu iya, tapi kalau sekarang udah si level gue yang maintain mereka. Oke. Yang sekarang ini kalau kita ngelihat di something, rata-rata mayoritas tuh diisi sama generasi apa sih? Sorry apa? Generasi apa? Generasi Z, atau ya, Z? Iya. 90% Z. 90% Z. 90%. Kalau lu sendiri ngelihat mereka tuh gimana? Karena Mereka ada yang tuh bilang seru, kan, ya kan? asik, kreatif, berani, loud ya, which is itu something banget gitu. Kita loud, kita nggak takut gitu. Lu mau bilang gue apapun ya gue nggak mau, gue tetap mau jadi diri gue sendiri gitu. Gue tetap keluarin produk yang gue suka, gue tetap punya standar gue sendiri, which is itu lain gitu sama brand DNA kita. Tapi Z ini juga punya kelemahan gitu. Mereka itu gampang gampang terpengaruh dan gampang ikut-ikutan dan gampang meleot gitu, gimana ngomongnya. Jadi kayak ya mungkin nggak nyalain juga sih, karena generasi mereka beda kan sama kita kan sempat ngalamin kayak kerusuhan, sempat ngalamin harus survive, gimana kerasnya gitu, gimana lu susah nyari kerja gitu. Mungkin mereka kayak ya udah gue gampang gitu sekarang gitu. Nggak nyalain sih, tapi sebenarnya kalau mereka bisa sedikit banget mau dibentuk gitu, mereka tuh bisa hebat banget. Ada nggak tipikal misalnya contoh success story ya, ini di something gitu ya, Gen Z yang tipenya yang aku punya banyak banget yang udah dari lama gitu ya, Gen Z yang ikut aku lama, yang tadinya tuh kayak aduh meleot tadinya apa dikit orang ngomong apa tuh kayak keikutan, ngomong itu keikutan, itu ada yang aku bentuk sampai sekarang tuh ada. Tapi ada lebih banyak yang mental. Rata-rata berapa lama mereka kerjanya? Oh udah 3 tahun 4 tahun sih. Which is good ya sekarang ya, karena kan kalau kita ngeliat kayak 2 tahun aja udah bagus banget. 2 tahun aja udah bagus banget. Tonton sekarang bagus banget loh sekarang. Oh gitu. Iya. Ada yang kalau dengar cerita ya baru. Enggak, I mean 2 tahun tuh termasuk bagus ya? Bagus sekarang. Sekarang. Kalau generasi yang dulu ya 20 tahun 15 tahun ya bagus ya. Sekarang 2 tahun tuh lumayan oke. Untuk mereka stay loyal gitu. Kalau 3 tahun udah bersyukur gitu. Ada yang baru sebulan udah hilang di interview gitu. Banyak orang yang bilang katanya kalau punya leader wanita itu moody. Kalau pandangan lu gimana sebagai leader wanita? Leader wanita moody, betul. Iya. Gue moody. Gue. Terus gimana cara? Ini kan berhubungan dengan ini. Leadership itu kan kayak sistem mungkin 2 arah ya. Yang memimpin dan dipimpin. Ya. Kayak gitu. Berarti kan ada yang memimpin harus bisa, kalau banyak orang bilangnya
berempati, mengikuti apa yang dibutuhkan oleh yang dipimpin. Dan dipimpin juga harus bisa menerima gitu kan ya. Gimana sih cara lu untuk mengatur itu, berkomunikasi lah dengan tim lu? Mungkin gue kasih tahu kenapa kalau bos-bos di perusahaan besar atau enggak kayak leader itu kebanyakan cowok. Karena kelemahan wanita itu satu, betul, moody. Kadang gimana ya, masa kayak lagi PMS gitu ya. Gue sadar gini kayak gue nggak waras gitu loh. Tapi tuh lo ngerti gak sih kayak susah gitu loh, karena tuh bukan gue yang mengontrol diri gue sendiri gitu loh kadang. Dan itu yang sebenarnya mungkin bikin cewek tuh agak susah gitu, tapi sebenarnya itu bisa dilatih sih. Tapi kalau bilang moody, betul, cewek sangat moody, betul. Apakah lu membagi peran itu kan lu jalan runningnya sama suami lu juga kan? Ya, kayak betul, gitu. Betul, itu kenapa ada suami gue di sini juga. Jadi kalau gue lagi nggak waras, udah silahkan anda yang take over gitu. Oke. Ada nggak yang playing apa namanya role white cop, good cop, bad cop? Nggak ada sih, kita bad cop. Oh semuanya bad cop. Semuanya. Nggak ada. Paling suami gue yang lebih tone down lah gitu. Tapi dibilang malaikat nggak juga. Dia lebih tone down lah. Kalau gue tuh lebih kayak frontal, lu jelek gue bilang jelek langsung depan muka lu, gue bilang. Depan muka. Iya. Gue bilang lu nggak salah kasih gue desain Canva kayak gini. Gitu. Di forum. Nggak di forum, maksudnya mungkin di meeting gitu loh, ketika dia presentasi kayak desain lu kok kayak Canva gitu. Jadi frontal mungkin, tapi kalau laki gue mungkin kayak lebih bisa nggak ya desain diperbagus dikit gitu loh. Ya beda lah. Tapi ini sama jelek kan. sama jelek sih. Iya. Banyak yang gini, kalau kita nerima feedback gitu kan dari tim, mereka banyak komplain kayak, bisa nggak sih lu dari leader mengerti kita kayak gitu. Pertanyaannya kenapa nggak lo yang ngertiin gue juga gitu. Gue balik dong, maksudnya gue udah ya gue ngerti sih, maksudnya memang tidak, ini tuh bukan bos ya, tapi lebih kayak kan gue udah kasih tau ekspektasi gue segini, kita udah deal juga nih, gaji lu segini, title lu ini gitu. Ketika lu nggak deliver, kenapa gue nggak boleh marah sama lu? Kasih tau gue kenapa gue nggak boleh marah. Ada statement yang lucu gue liat di Instagram story, we are running business. Iya, kita kan bisnis, kita kan bukan panti sosial ya. Jadi kalau lu nggak bisa deliver, wajar dong gue marah. Kalau lu di sini kayak punya mungkin kayak KPI atau apa nggak sih yang bisa kayak kalau orang bilang kayak bos gue nih subjektif menilainya kayak gitu. Harusnya enggak dong, karena kan gue dia bagus kok, karena kan perspektif ya itu ya, katanya bilang menurut dia bagus, menurut dia udah sempurna kerjaannya nih. Tapi bos gue kayaknya apapun yang gue lakukan salah mulu gitu. Tahu, tapi di sini kita kan punya kayak review gitu loh. Dan review itu nggak cuma dari gue, review itu dari teman dari kayak timnya dia, dari tim di luar dia juga. Let's say kayak apa ya, contohnya kayak purchasing lah gitu ya. Itu dinilai bukan cuma dari tim purchasing, bukan cuma dari gue doang, tapi juga dari tim yang berhubungan sama dia. Misal purchasing berkaitannya dengan apa nih, dengan R&D, berkaitan dengan bahan baku, berkaitan dengan warehouse, berkaitan dengan apa penyediaan supply di kantor. Itu kita nilai semua gitu loh. Jadi nggak bisa lu bilang subjektif. Kalau misalnya let's say kayak lu gue kasih nilai E gitu ya, tapi kalau A yang lain lu kekatrol jadi B, lama-lama kan gue nggak punya alasan gitu loh buat bilang lu jelek gitu. Jadi nggak bisa dibilang kayak gitu juga sih. Oke. Dalam proses rekrutmen biasa lu kayak gimana sih di sini? Karena kan kayaknya kan dor. Ya, tadi gue denger kayak dor nggak suka gue cut lo, kayak gitu loh. Tapi sebenarnya dari sisi value ketika orang proses ngerekrut kayak gitu, apa yang selalu lu tekanin di awal buat mereka? Yang selalu gue tekanin di sini nggak ada work life balance, itu satu. Terus yang kedua, ambisi gue tuh di sini misinya dan ambisinya tuh gede banget. Jadi kalau lu tidak kira-kira aduh kayak gue gak sanggup deh buat sekomit itu, gak sanggup deh buat rela itu gitu, buat menumpahkan apa ya, tetes darah dan nangisan gue sampai sebesar itu tuh jangan di sini. Gue udah langsung bilang gitu dari awal. Satu, tidak ada work life balance, dua itu. Enggak, tapi kalau gue ngomong, gue nanya ya, definisi work life balance itu apa sih? Kalau kata mereka sih work life balance itu pulang tenggo ya udah lu jangan ganggu gue gitu. Kalau menurut lu? Kalau buat lu sendiri? Kalau menurut gue nggak ada. Kecuali lu admin. Work is life. Karena gimana ya, lu nggak bisa diganggu nih. Maksudnya lu selama, apalagi lu makin naik di jabatan lu, otomatis lu makin naik jabatan lu, anak yang lu pegang makin banyak dong. Urusan yang lu tahu juga makin banyak dong. Lah gimana cari lu mau ngilang gitu? Anak lu nyari lu terus gimana kayak anak hilang gitu. Apalagi lu megang event gitu, nggak mungkin lah lu bisa work life balance, gimana caranya gitu loh. Lu udah bertanggung jawab terhadap orang lebih banyak, bukan cuma diri lu doang nih, bukan cuma kerjaan lu, kerjaan orang lain juga jadi tanggung jawab lu loh. Lu hilang tuh gimana gitu. Berarti lu juga tipe yang selalu ada anytime? Oh, selalu ada. Bahkan gue bilang tim gue, lu jam 3 malam lu chat gue, kalau misalnya gue masih bangun gue bales. Oke. Tapi apakah dengan konteks sekarang ya, dimana semua orang menekankan kita kalau bisa work life balance, apalagi Gen Z ya, mereka mungkin tipikal yang kayak ya nggak apa sih gue nggak dapat duit,
yang penting gue bisa enjoy life gue. Oh ya nggak apa-apa, nggak salah juga kok. Nggak salah juga ketika lu udah bersyukur dan puas dengan hidup itu nggak salah. Kan orang beda-beda ya. Tapi kan kalau nggak bisa nih kayak ambisi lu ngomong gede gitu. Ambisi gue mau kayak begini, tapi kayak effort lu cuman, ngerti kan maksud gue? Gimana? Lu cuman omdo dong, ngomong gede doang dong lu gitu. Jadi lu tipe leader yang lu kerja setiap hari. Jadi gue kerja tiap hari. Kerja setiap hari. Sampai kayak tadi juga gue ngeliat kayak lu running itu buat video, buat konten kayak gitu ya. So lu tipe leader yang masih turun ke bawah masih untuk melakukan sesuatu. Ini berarti peluang marketing berarti kan kayak gini kan. Role marketing ya, tapi nggak kayak yang perintilan udah bukan gua. Oke. Sebagai leader wanita, value apa yang paling lu pegang dan selalu lu sampaikan buat tim-tim lu yang di bawah nih? Karena leadership itu kan juga bagaimana cara berkomunikasi, ya kan? Dan komunikasi sama generasi kita dan generasi yang di bawah, mungkin generasi yang senior ada nggak di sini yang karyawan lu yang senior juga ya? Itu kan probably caranya berbeda-beda kan? Gimana sih cara lu membagi-bagi? Apakah lu pukul rata semuanya? Enggak. Gue ngomong sama lu, ngomong sama orang tim gue yang lainnya pun juga beda-beda. Gue lihat orang juga gitu loh. Jadi kalau gue tau nih orang kayaknya nggak bisa nih gue ngomongin straight to the point, mungkin ya udah gue nggak ngomong sama dia. Gue mungkin ngomongnya sama leadernya aja deh yang gue ngomongin gitu. Gue nggak mau ngomong sama lu deh gitu daripada ntar lu sakit hati kan gitu. Apalagi ya tadi pertanyaan. Kalau ngomong ke Gen Z gitu? Kalau ngomong ke Gen Z biasanya gue langsung ngomong aja sih, karena Gen Z itu sebenarnya mereka tuh nggak gitu baper sebenarnya. Cuma mereka nggak mau capek aja gitu. Baper sih enggak ya, mereka bisa sih menerima hal-hal yang lumayan gila ya nih orang gitu. Tapi mereka nggak mau capek aja gitu kekurangannya. Tapi ya selalu jadi bos nggak ngomongin hal, maksudnya kayak lu nggak bawa keluarga, lu nggak bawa kata-kata binatang, lu nggak lempar-lempar barang, lu nggak bawa hal personal. Menurutku wajar lah bos marah, masa nggak boleh marah? Betul ya, namanya juga kita bayar ya. Lu profesional kan, gitu lu kerja gitu. Kalau dari sisi lu sebagai leader wanita, tadi kan lu bilang kan, iya lu mengakui bahwa sebagai leader wanita itu moody, ya kan? Tapi apa sih yang menjadi kelebihan ketika leader lu wanita? Leader wanita? Mungkin detail ya. Cewek itu lebih detail daripada cowok. Apalagi maksudnya di beauty itu kan kayak barang perintilan kan gitu. Ini tuh harus detail gitu, nggak bisa yang kayak cuman bikin lipstick udah selesai bikin lipstick ya pak udah titik gitu kan. Gimana ya, ini kan barang cewek gitu, jadi kalau lu gak detail gimana gitu. Detail ya. Tapi apakah yang definisi detail itu malah dianggap sama tim lu rempong? Iya, sometimes ya. Tapi kalau dia udah ngerti kayak visinya, terus kayak ambisinya, terus kayak kenapa sih harus sedetail itu, mereka udah biasa aja gitu. Oh ya udah emang udah harus begini gitu loh, emang lu kerja di beauty gitu. Sesusah apa sih? Kayak kan lu dulu sebelumnya jasa ya kan? Just Tips kan jasa, ya kan? Sekarang jadi jualan produk kayak gitu. Iya. Mungkin probably dari tim yang dibentuk juga berbeda kayak gitu. Pas transisi itu susah banget. Dari ngurus 3 orang ke 10 orang ke 50 orang ke 100 orang ke 300 500 ribu itu beda banget semuanya. Beda banget. Gue dulu ngurusin 10 orang 30 orang tuh masih bisa yuk kita makan yuk gitu di Kokasuki bareng gitu ya. Oke gitu, senang, happy. Ketika udah sampai 100 orang nih udah sakit kepala gue udah gak tahu lagi bahkan ini siapa, lu siapanya, siapa kerja apa tuh gue udah gak tahu lagi. Apalagi sekarang boro-boro gue udah gak tahu siapa itu siapa tuh gue udah gak tahu. Tadi aja lu masuk gue kira karyawan. Iya sih, tadi gue masuk kayak silakan lewat. Maaf banget. Beneran, tapi itu beneran beda banget. Tapi ada nggak feel dari siapa ya, mungkin timnya gitu? Kalau dia nggak kelihatan gitu. Gimana cara kalian tuh bisa kelihatan sama Iren? Oh ini gue mau kasih tahu ya gimana cara muncul. Biasa orang cari muka. Nah ya, gimana pandangan lu terhadap cari muka? Gak apa-apa, itu kan skill buat survive. Cari muka itu skill loh. Dan itu soft skill yang dibutuhin semua orang loh. Lu setuju gak? Setuju kan? Setuju. Jadi kalau ditanya apa karya lu, dia hobi cari muka. Nggak salah emang harus cari muka. Kalau nggak gimana cari kelihatan? Cuman gimana? Ada cumannya nih. Hati-hati ya, itu jadi pisau bermata dua. Ketika lu udah cari muka nih, bos lu udah notice lu kan, lu jelek kelihatan langsung loh. Itu loh, hati-hati lah. Lu jelek langsung kelihatan loh. Ada orang kayak gini. Kalau gue selalu bilang gini sih, cari muka tuh penting karena percuma lu kerja bagus tapi nggak ada yang tahu kalau lu kerja kayak gitu. Tapi ada juga Ren ya tipenya gini, dia pinternya cuap-cuap. Ya kan, kritis,
analitik banget kayak gitu loh. Kalau ngomong berasa kayak oh gila ini orang pinter banget ya, amazing banget, gila gue nothing gitu kan. Ada. Pas kerja tapi meh gitu. Ada. Gimana pandangan lu kayak gitu? Ya keluar. Ya tinggal keluarin udah selesai gitu loh. Makanya gue bilang lu hati-hati lo, cari muka itu punya pisau bermata dua. Lu keren, lu bener emang bisa naik terus, tapi lu payah udah lu out langsung. Hati-hati. Tapi kan kayak dengan skala yang sekarang gitu ya. Kalau misalnya tadi lu dibilang ya, level karyawan 10, 50, 100 gitu kan. Sekarang udah 500. Yeah. Ini kan berarti kalau dia mau cari muka sampai ke elu itu kan layarnya panjang. Layarnya panjang tapi bisa. Karena dengan kan di sini semua ada KSP-nya nih, kayak angka, kayak sales angka. Ya lu kalau hit ya otomatis gue nggak bisa bilang lu cuma cari muka dong gitu loh. Ya lu hit gitu, gue ngomong. Terus kayak kreatif ini lu udah sesuai dengan tes gue, lu bisa deliver bahkan lebih baik di ekspektasi gue. Lu mau cari muka emang masa gue salahin lu? Ya nggak bisa dong gitu loh. Tapi balik lagi semua dari kerjaannya. Iya. Nggak salah cari muka kok. Tuh nggak salah cari muka. Harus malah. Karena kalau nggak punya muka bingung juga ya. Bingung juga. Gimana mau pakai skincare? Ya juga benar. Nggak laku ntar. Ada gak sih cerita pahit dari lu dari dulu pertama kali tim lu kecil sampai sekarang jadi gede kayak gitu? Menurut gua pasti ada lah. Cerita pahit banyak. Cerita pahit yang gimana nih pahitnya? Yang pahit. Pahitnya banyak. Contohnya lah, kan bagi-bagi lah cerita pahit lah. Karena gini, enggak, pahitnya tuh berkaitan dengan tim, berkaitan dengan internal atau berkaitan dengan psikologi mental atau berkaitan dengan apa dulu? Oke, satu-satu boleh cerita deh. Oh banyak. Oh nggak kelar ini. Nggak kelar ini. Apa dong? Dia omongin kan gini, pasti lu pernah ketemu lah. Pas tim lu kecil gitu kan, ada grup dalam grup tuh. Ada grup dalam grup. Bener gak? Ada gak? Gak tahu lagi. Gak tahu dan gak peduli lagi. Nah, oke, gak tahu gak peduli. Dikatain orang gila tadi udah. Dikatain lu udah. Suruh masuk ke jiwa udah. Masuk ke jiwa. Micromanage sudah. Lu tipe apa? Micromanage atau macromanage? Gue tipe, gue gak mau repot sebenarnya. Kalau gue gini loh, menurut gue lu salah banget kalau ngatain bos lu micromanage. Kenapa? Karena gak ada bos gila yang udah bayar lu gaji dia masih repot mengerjain kerjaan lu. Kalau intinya dia masih repot berarti lu harus berkaca. Kerjaan gue tuh belum sesuai dengan standar bos gue, makanya bos gue turun. Oh cakep. Iya gak sih? Bener. Gak ada lah, gue juga maunya pelesiran dong. Lu yang kerja lah, orang gue udah bayar lu gitu lah. Kalau tanda bahwa gue masih ngikutin kerjaan lu tuh artinya apa? Ya belum deliver sesuai standar, belum bisa dilepas. Kalau bisa dilepas mah gue ngapain gue repot-repot, anjir gue udah bayar rumah mahal gitu. Logikanya kan begitu ya. Betul setuju gue. Tapi gue nggak ngerti gitu kenapa orang bilang micromanage. Kenapa nggak ada yang sadar gitu kayak ya ini kayaknya gue emang belum bagus deh gitu. Kenapa ya gitu? Kenapa orang pada bilang gue micromanage? Tapi padahal ada loh beberapa tim yang udah gue lepasin karena udah sesuai standar gue. Kapan lu tahu bahwa orang ini udah bisa dilepas? Karena standar itu berjenjang ya kan. Probably pas dia baru masuk, ini kan dia mungkin masih ada gap lah dari apa yang lu mau sampai pasti, dia bisa deliver kan. Pasti gue juga kira-kira lah, nggak kayak masuk langsung lu jadi ajaib jadi dewa gitu, nggak mungkin. Ya biasanya 1 tahun lah gue akan 6 bulan tuh gue masih bimbing lu gitu. Tapi kalau udah 1 tahun gue liat kayak wah nih orang sih bener-bener kayak bebel banget ya. Kok kayaknya maksudnya tuh kayak let's say kesalahan berulang gitu. Kayak lu selalu gue tanyain terus, lu selalu kayak gue follow up terus gitu loh. Ya itu sih 1 tahun lah. Seberapa bebel yang lu bilang bebel? Karena gini, ada mungkin orangnya tipe belajar lambat gitu. Apakah lu ngasih set time limit misalnya? Udah pokoknya lewat ini ya gue kategorikan lu fail. Gue gak pernah bilang kategori fail. Cuman maksud gue tuh ketika gue udah bilang kayak lu kayak gini ya, lu follow up ini ya, ini jangan lupa lu perhatiin ya. Tapi ketika lu ngulangin sama-sama itu udah red flag langsung buat gue. Lu 2 kali lu kayak gitu udah bukan red flag lagi, udah kayak perlu gue SP sih. Sistem SP. Oke. Terus sekarang berarti kan lu dalam skala yang gede ini ya kan, berarti kan struktur organisasi juga berkembang lebar sekarang. Lebar ya kan? Banget ya. Gimana cara lu waktu itu pertama kali menentukan struktur organisasi ini dulu yang mesti gua buat? Itu dirombaknya udah berkali-kali sampai sekarang pun juga masih dirombak kok. Oke. Jadi menurut gua tuh nggak ada ukuran yang tepat, apalagi lu kayak ngambil dari orang lain gitu, dari company lain itu nggak ada. Karena setiap company itu punya keunikannya sendiri, setiap company punya kebutuhannya sendiri, punya culture-nya sendiri. Bahkan kayak let's say lu bagian desainer gitu. Desainer di sini sama desainer tempat lain juga mungkin beda gitu. Jadi beda-beda sih, dan itu harus lu adjust terus gitu. Kayak lu harus ketemu nih apa yang benar-benar sesuai dengan gaya lu tuh yang mana gitu. Bahkan mungkin beauty gua brand ini sama brand orang lain mungkin kebutuhannya juga beda gitu. Jadi nggak bisa dibilang
gimana tuh nggak bisa sih, sampai sekarang pun juga masih dirombak terus. Oke. Jadi lu sering ngerubah organisasi structure itu? Sering sih enggak, tapi at least ya 2 tahun ini udah 1 kali diganti. Oke. Dan gimana cara lu milih orang-orang profesional yang probably menduduki posisi-posisi yang strategis? Karena kan ini kan krusial gitu ya. Dan tadi lu bilang bahwa ya mungkin nggak semua orang itu title pengalaman kerja sebelumnya udah tinggi, tapi pas masuk ke dalam tempat lu lah kok culture fit, kemudian kok atau nggak culture fit atau mungkin nggak function fit kayak gitu. Justru gue lebih pilih nurture sih, karena kalau gue ambil dari luar nih, biasa yang udah tinggi gitu ya sombong. Karena orang yang udah punya posisi itu mereka tuh cenderung kayak ngerasa, lu tahu apa sih, gue udah GM di company ini gitu loh, gue udah lebih tahu. Tapi lu ngerti gak sih, ketika lu masuk ke dunia yang beda, bila cek kayak tadinya FMCG jual snack lah ya, jual snack, lu pindah kemari gitu, itu udah jauh beda banget loh gitu. Tapi kalau lu dianya udah sombong gitu ya, dia nggak bakal mau belajar nih. Padahal beauty itu kan balik lagi tentang detail. Lu tuh harus tahu loh customer lu sukanya seperti apa. Cewek tuh demennya ngapain sih? Cewek itu demennya apa, bahasa kayak gimana sih yang lu harus sampein ke dia gitu loh. Packagingnya seperti apa sih? Tekstur seperti apa sih yang dia suka, market yang lo mau sasar, cewek yang seperti gimana sih gitu loh. Jadi kalau lu udah gak mau belajar, dan biar rata-rata gue ketemuin orang pintar itu sombong. Oke. Maka gue lebih suka nurture dari kecil. Dari fresh grade? Dari fresh grade. Oh ya, berarti sekarang kalau tim lu tuh yang paling lama berapa tahun? Ada yang udah dari dulu. Oke. Ada 3 orang yang udah bener-bener dari 8 tahun. Berarti dia udah level apa sekarang? Udah head apa lead gitu, gue juga nggak tahu. Oke. Tapi udah head atau lead itu. Tapi kan katanya susah nemuin kayak gitu ya? Susah nemuin kayak gitu. Iya, karena kadang-kadang juga lu nurture, dia orang tuh punya kayak mentoknya, level mentoknya gitu loh. Jadi kayak no matter lu udah bentuk dia gimana, lu udah ajarin dia gimana, dia memang mentoknya segitu juga gitu. Jadi susahnya mungkin di situ sih. Seberapa penting sih kalau menurut tuh gini, tipikal yang ada orang yang dia milih based on latar belakang pendidikannya. Based on latar belakang pendidikan. Mungkin kayak harus S1 atau mungkin dia harus master atau mungkin enggak, gue tuh orang SD pun gue ambil. Atau lu milih tipe yang attitude-nya yang bagus walaupun latar belakang pendidikannya mungkin enggak. Latar belakang pendidikan menurut gue nomor 2. Gue lebih pilih experience, pengalaman sih. Lu pernah ngerjain apa dan apa achievement lu, itu sih. Lebih itu yang gue utamain. Tapi kan tadi lu bilang kalau latar belakang, kalau misalnya experience berarti pro hire dong. Experience. Oh maksudnya gini, maksudnya gue tuh bukannya berarti harus kerja di company ya, tapi at least maksudnya kayak dia pernah jualan. Tergantung nih gue butuhnya apa. Kalau gue butuhnya sales, gue akan pilih orang yang pernah jualan. Jadi dia tahu gitu loh kalau sales tuh apa aja sih yang dibutuhin. Nggak harus jualan gede ya, jualan kecil-kecil juga nggak apa-apa. Tapi at least logika lu tuh buat kesana tuh nyampe gitu. Nggak yang kayak mesti gue ngasih tahu nih kalau jualan, lu tuh mesti ini ya yang mesti lu ngomong gitu. Lu ngerti kan maksud gue? Gitu. Pernah gak sih ketemu? Ya kan lu pasti banyak banget ya tim ya. Ketemu orang yang logikanya tuh nggak nyampe gitu. Oh pernah banget. Terus lu apain yang kayak gitu? Keluarin lah. Langsung dikeluarin? Ya iyalah, mau ngapain lagi? Ya mau diapain lagi, masa gue ributin kan? Enggak lah. Iya. Oke, menarik. Karena kayak dengan statement lu yang lu bilang I don't give a fuck, berarti memang lu tipikalnya ya udah gue mau yang begini, lu nggak bisa ikutin gue, ya lu udah minggir aja gitu. Emang harusnya begitu nggak sih? Nggak tahu ya, emang nggak harusnya gimana? Iya, setiap orang punya perspektif masing-masing nggak sebenarnya kan. Tapi emang yang lain nggak kayak gitu? Iya, ada orang yang tipenya ngomong, ada orang tipenya yang ya setiap orang beda-beda sih sebenarnya. I mean kalau bisnis lu santai mungkin ya, maksudnya tidak ada saingan, terus kayak dia tuh ya udah lu cuma ibaratnya kayak memono, ya paling cuma 2 lah gitu saingan lu bisa seperti itu. Tapi kan ini bisnis fast pace ya, saingannya gila kan. Lu tahu kan ini saingannya gila kan. Secepat apa berubahnya kan trennya. Ya of course ekspektasi gue juga udah harus begitulah. Maksudnya itu kan tergantung bisnisnya gitu. Jadi kalau memang lu maunya nyantai-nyantai, ya jangan kerja di tempat yang fast pace lah, udah pasti. Instilling culture itu gimana? Karena setiap orang pasti punya goals berbeda-beda juga kan. Dan gimana lu mengkomunikasikan, lu sebagai top leader, top management, mengkomunikasi sampai ke bawah-bawah supaya mereka itu nangkep gitu apa yang mau dijalanin, apa yang menjadi tujuan perusahaan. Oh, kita punya culture di sini namanya. Nah, gimana cara lu nge-create culture-nya? Oh, cara nge-create culture-nya ya gue pertama itu belajar ya. Terus kayak akhirnya gue tahu nih kebutuhan ini company itu seperti apa dan kita tuh lack-nya di mana. Karena kan kayak gue
gue leader tapi gue pasti punya kelemahan kan. Jadi otomatis gue mesti punya bawahan yang bisa menutupi kelemahan gue, betul? Nah ya itu, jadi sebenarnya dari situ sih. Apakah menurut lo seorang leader itu harus paling pintar? Enggak. Justru karena gue tidak pintar, gue meng-hire lo dan gue berani gaji lu mahal buat lu bisa ngajarin gue dan kita saling transfer ilmu gitu loh. Karena gue tahu gue tidak pintar. Kalau gue pintar gue nggak perlu hire lu, bos. Jadi perannya ya sebenarnya orang yang lu hire itu harusnya ngasih tahu lu. Bukan ngasih tahu sih, tapi lebih tepatnya kayak lu bisa kayak menutupi kelemahan gue lah gitu. Misalnya gue lemah di angka gitu. Seenggaknya orang yang gue hire harus kuat lah di angka gitu. Oke lah, lu lemah biasa orang yang kuat angka lemah di kreatif. Oke lah, gue bisa menutupi kelemahan lu gitu. Buat orang-orang yang mulai bisnis dari kecil, ya kan? Probably nggak semua orang blessing kayak lu bisa punya tim yang besar banget kayak gitu kan. Dan scaling up juga butuh proses ya kan? Apa sih tips yang bisa lu berikan buat mereka supaya perusahaannya tuh bisa growing tapi nggak yang kayak prematur gitu loh? Karena kan managing people dari skala kecil sampai skala gede kan juga problemnya gede, tantangannya berbeda gitu kan. Gimana sih tips dari lu yang gimana bisa membantu mereka itu kayak scaling up pelan-pelan tapi sehat atau gimana kayak gitu? Apa jalanin aja gitu? Pertama mungkin harus suka kali ya sama bidangnya. Soalnya kalau lu nggak suka tuh, kalau lu ketemu masalah, lu tuh akan nganggep kayak lu bakal stres banget gitu loh. Ngerti gak ya? Kayak gue dulu, gue nggak suka kerja sama orang. Jadi kalau gue tiap kali kena masalah atau kayak apa tuh gue bersungut-sungut terus gitu bawahnya. Karena gue nggak suka gitu sebenarnya ngerjain itu. Gue nggak suka tuh kayak ngurusin stocking gitu. Kepala gue udah sampai sakit banget lihat angka tuh berderet banyak banget tuh. Nggak suka. Tapi kalau gue kayak sekarang nih, kayak gue suka, bukan karena gue bos ya, tapi karena dulu pun waktu gue kecil pun just tip gitu ya, gue suka gitu walaupun itu nggak untung loh. Gue bahkan pernah rugi loh. Oh rugi tuh? Tapi gue suka. Tapi karena gue suka ya gue jalanin gitu loh. Jadi menurut gue yang pertama itu adalah lakuin yang lu bisa dan lu suka. Nomor 1 tuh, jangan ikut-ikutan. Yang kedua konsistensi sih. Karena ketika lu ketemu masalah nih, ya lu bisa tuh, misalnya lu walaupun lu suka nih, tapi kayak udah gue males udah gue hari ini gue udah punya 100 juta, gue mau ke Italia dulu lah gitu ya. Berarti kan lu tidak konsisten dengan apa yang lu kerjakan kan gitu kan. Nah itu tuh juga biasanya orang tuh jatuh gara-gara gak bisa konsistennya itu. Sama yang ketiga, menahan diri kali, menahan kesakitan. Karena ketika lu makin atas, tadinya yang tadi gue bilang lu 30 orang lu happy, lu kenal semuanya, lu dekat gitu. Tapi ketika udah 50 orang, 100 orang, otomatis lu udah jauh dong dari mereka gitu kan. Terus kayak lu gak bisa nih kayak dikit-dikit gue cari lu, kita makan bareng itu, lu kayak curhat. Udah lu gak bisa tuh. Karena lu mesti nurture tim baru lu mesti ngeliatin mereka, lu mesti bimbing mereka. Otomatis gue udah gak deket lagi yang nama lu kan. Terus lu bisa nih kayak tiba-tiba bilang, kok lu udah gak sama ya kayak dulu lagi, kok lu gak deket lagi, lu udah gak perhatian sama gue lagi. Tuh gue kayak bingung gitu kan. Tapi kan gue sedih juga ya. Masa gue tahu gitu kalau gue sedih gue bakal nyari lo. Tapi ketika lu ngomong gitu kayak, terus jadi gue mau cari siapa lagi gitu kalau nggak ada lu gitu. Lu ngerti kan? Itu yang biasanya tuh bikin orang tuh kayak, udahlah nggak usah, gue segini aja lah gitu loh. Itu yang bikin orang tuh jadi kayak males nurture tim baru gitu loh. Karena dia mungkin ngerasa kayak, udahlah tim baru, udah gue lepasin aja ke lu, ke siapa gitu. Gue tetap deket sama lu. Itu tuh yang susah tuh biasanya di situ. Tapi lu ngerasa lonely gak? Lonely lah. Pastilah. Gue pernah ditinggalin sama orang yang udah gue nurture, terus alasannya ya itu, udah nggak care lagi tuh. Gue kayak bingung gitu, kenapa lu bilang gue nggak ini care? Teman? Enggak, ini tim juga, tapi udah kayak teman dari dulu gitu loh. Terus pas gue udah sibuk ngurusin yang lain gitu kan, banyak tuh ya masalah kan, gue masih beresin kan, masih bikin SOP-nya, sistemnya, ngurusin ini, cuci bongkar pasang orang gitu kan. Dan dia tuh kayak keluar gitu, dia bilang katanya ya karena lu udah nggak perhatian sama gue lagi. Terus gue kayak, aduh kok jadi baper. Gue bukan nggak perhatian sama lu, tapi gue lagi sibuk ngurusin yang lain loh gitu. Tapi itu wajar kan berarti kalau menurut lo ya dari sisi ketika tim semakin besar, artinya dari sisi kita pun pasti akan semakin ada gap dengan tim-tim yang dulunya mungkin deket, sering kumpul bareng kayak gitu. Tidak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Tapi gimana ada nggak dari lu sendiri menjaga maintain hubungan sama mereka gitu? Apa nggak usah, udah nggak mau profesional ya, semakin gede timnya ya udah itu akan secara natural terjadi gitu. Aduh jadi nangis. Aduh ini beneran jangan nangis ya. Anjir. Aduh. Caranya sih nggak ada ya. Caranya ya sebenarnya gue tetap memperlakukan mereka seperti yang lain juga sih. Karena gue nggak bisa kan kayak mentang-mentang kita deket tapi kayak gue di kantor sama lu terus gitu tuh nggak bisa gitu loh. Gue harus profesional karena gue lagi kerja nih posisinya di sini. Tapi mungkin setelah dari kantor nih lu ngajak gue makan, itu it's okay, itu nggak masalah buat gue. Tapi kalau selama itu masih di kantor dan urusan kerjaan, otomatis gue harus nge-treat lu sama dengan gue nge-treat yang lain. Harus
suka nggak suka, mau nggak mau, walaupun lu sedih ataupun lu lagi tertekan, ya intinya harus. Apakah menjadi leader itu jadi konsekuensi kayak gitu? Konsekuensi. Nggak bisa ditolerir, dikompromi. Lu ada plus minus lah. Lu dapat sesuatu, lu pasti ngorbanin sesuatu. Ini nangis gak sih? Enggak kan? Enggak. Seru banget sih. Gimana sih cara lu ngebagi waktu gitu? Jadi kan Bisa. pasti, of course kan peran ada ini dong, peran lu sebagai ibu dan juga sebagai ibu buat anak-anak lu di kantor kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Acak adut semua udah. Campur aja udah semua. But it's a choice. Itu pilihan ya, betul. Ya kalau ditanya bisa nggak kalau weekend lu nggak ngurusin kerja, ya bisa. Cuma Tapi kan otak mikir. Ya otak mikir. Terus karena gue suka, jadi nggak masalah gitu buat gue. Gitu lu mau apa? Gue nganter anak gue sambil ngeliatin HP terus, sambil meeting terus juga nggak masalah buat gue. Karena gue tidak merasa itu sebagai beban gitu buat gue. Gue happy kok menjalaninya. Gitu. Okay. Sebagai seorang business owner, ya kan? Lu kan aktif di sosmed nih. Iya. Ya kan? Dan salah satu info kalau Edi bilang gitu kan, wah asik nih sama Iren nih karena dia tablak seru gitu. Dimana gini, orang kalau masuk di sosmed personal branding, mereka tuh sangat jaga image. Ya dong, kelihatan kayak jadi leader yang mungkin dia sangat inspiring, aspiring kayak gitu. Menurut lu gimana cara lu ngatur itu? Apakah dengan lu menjadi lu sekarang seperti ini kayak gitu, apakah itu backfire buat orang-orang yang apa justru malah mengkurasi orang-orang yang masuk ke dalam something? Dua-duanya. Jadi backfire juga dan mengkurasi juga. Jadi gue itu nggak salah orang tuh caper, nggak salah orang tuh pansos, nggak salah orang tuh kayak ada topik apa ikut-ikutan terus sok pinter walaupun salah gitu yang di info, itu nggak salah sama sekali buat gue, dan gue juga nggak peduli gitu lo mau ngapain gitu. Tapi menurut gue kan gue founder gitu kan. Terus juga gimana ya, dulu tuh gue pernah tuh kayak ngestatein sesuatu terus itu jadi backfire buat gue. Tapi gue tidak pernah minta maaf ataupun tarik balik kata-kata gue. Karena menurut gue sekali lu ngomong, lu udah harus consider gak sih apa yang lu ngomong. Jadi walaupun ada yang ngatain lu pun, kan gue punya argumen gitu. Gue boleh dong berargumen gitu. Lagian gue tidak pernah mendeklar diri gue itu influencer loh. Dan gue tidak pernah pengen menginspirasi orang. Gue selalu nuliskan beautypreneur, which means berarti lu tahu dong ini adalah kehidupan beautypreneur. Jadi lu suka atau tidak suka, ya ini kehidupan beautypreneur. Kan gue tidak pernah bilang gue influencer, gue tidak pernah bilang gue mau menginspirasi banyak orang, gue tidak pernah men-state itu dimanapun gitu loh. Jadi gue cuma mau melihat lu lihat gue sebagai beautypreneur, titik gitu. Kalau memang lu merasa gue receh dan lu suka, ya udah gue senang. Kalau lu nggak suka, ya udah tinggalin aja gue gitu. Tapi backfire nggak? Kayak misalnya kayak statement lu itu akhirnya mengganggu banyak. something, kan banyak kan? Banyak yang backfire juga. Yaitu minusnya ketika orang tahu founder itu siapa, ya begitu. Kalau brandnya bermasalah, founder kena. Kalau founder bermasalah, brandnya juga kena. Iya. Tapi jadi nggak ada batasan sama lu? Bukannya nggak ada batasan, tapi lebih kayak sebelum gue ngomong, sebelum gue post apapun, gue akan mikir dulu, gue penting gak ya gue ngepost ini, perlu gak ya gue ngepost ini, bermanfaat gak ya. Kalau itu nggak bermanfaat dan nggak bisa gue pertanggungjawabin, ya mendingan gue nggak usah post. Tapi dari ranahnya sekarang gitu, menurut tuh penting nggak seorang founder itu membangun personal branding? Atau ya udah let it be aja, bangun brandnya yang gue bangun, nggak usah foundernya kayak gitu? Dua-duanya nggak salah. Bikin brand lu personal branding, tapi nggak enak itu adalah brand itu akan melekat di lu. Jadi balik lagi, kalau brandnya kenapa-napa atau lu yang kenapa-napa gitu, lu punya gosip apa nih dulu, mungkin masa lalu lu yang kelam terkuak gitu ya, itu kena gitu, itu nggak enaknya. Terus sama kedua, mungkin menurut gua kalau brand lu nanti mau dijual tuh kayak nggak enak aja gitu loh, ngerti kan? Kayak masih ada embel-embel lu gitu. Ntar kalau dijual terus orang itu ngelakuin sesuatu dengan brand lu juga yang kena gitu loh. Itu yang nggak enak sih menurut gua. Lastly, ini last paling last. Apa sih yang mau lo bawa gitu? Misalnya kayak something posisi yang sekarang gitu, mungkin dari 5 tahun ke depan lagi, apa sih yang lu mau tunjukin ke orang-orang gitu? Gue mau ada Indo beauty, karena gue lihat kayak beauty ada, Japanese beauty juga ada, terus
Amerika juga ada kan, tapi Indo Beauty kenapa nggak ada gitu loh, padahal ingredients itu banyak dari negara kita gitu loh. Negara kita tuh nggak kekurangan buat ingredients kok gitu loh, cuman emang kekurangan orang yang berani aja gitu loh buat step up the game, buat komit, buat konsisten, buat memang bener-bener niatnya tuh gue mau maju gitu loh, bukannya kayak cuman mau bikin memperkaya diri gue doang. Jadi lu butuh orang-orang yang seperti sama lu. Indonesia butuh orang yang seperti Indonesia itu, bukan butuh. cuman gue. Oke, seru banget, thank you banget Iren buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you juga. Dan menurut gua dari apa yang disampaikan Iren ya, ups and downs gitu menjadi leader itu ya nggak semenyenangkan. Nggak happy banget. Nggak Makanya happy nggak semua orang nggak harus juga kok jadi pebisnis, itu nggak harus. Malah gue pernah bilang gitu ke suami gue gitu, kayak aduh gue pengennya kerja sama orang aja deh, aku bilang kayak karena beneran stres, kadang-kadang tuh stres banget. Setuju. Gini loh, kalau lu let's say kayak lu pekerja gitu ya, lu nggak suka sama bos lu tinggal keluar kan, lu cari kerjaan baru. Gue nothing tulus buat gue lah, gue bos nggak bisa ya. Maksud gue bilang udah ya bye bye, kalian di sini sendiri udah bye bye, nasib lo orang 1000 orang udah ya gue serahin, gue tinggal lo orang gue cari bikin usaha baru. Nggak bisa kayak gitu. Ada moral responsibility ya. Iya nggak bisa. Catat itu guys, ada tanggung jawab beban. Karena kita menafkahi orang lain. Beban. Ya. Itu sih. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin pengen menjadi leader someday gitu kan, pahamilah bahwa nggak seindah yang diglorifikasikan orang-orang. Kayak gitu. Bahwa menjadi leader itu mudah, bikin bisnis itu gampang. Ya ini nggak ada waktunya sih. Dia habis waktunya buat kerja terus ya. Ya. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen juga kira-kira apa insight yang kalian dapetin. Atau kalau kalian pengen nanya ke Iren lagi, kita mungkin bisa bikin episode 2-nya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Bye.